Alangkah agungnya iman, alangkah kuatnya bendera Nabi dibawa oleh Zaid bin Harithah dan dia terus maju ke tengah-tengah musuh. Ia yakin bahwa kematiannya itu tak akan dapat dielakkan, tetapi mati di sini berarti syahid di jalan Allah. Selain kemenangan, hanya ada satu pilihan, yaitu mati syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang kisah 3.000 pasukan muslim yang gagah berani melawan 200.000 prajurit Bizantium. Kisah 3.000 pasukan muslim menghadapi 200.000 orang prajurit Bizantium terjadi pada pertempuran Mu'tah. Ini adalah pertempuran perdana antara muslim dengan Bizantium yang Nasrani. Perang terjadi di Mu'tah pada 629 Masehi, tepatnya pada tanggal 5 Jumadil Awal 8 Hijriah. Perang Mu'tah adalah sebuah desa yang terletak di perbatasan Syam. Desa yang ada di tepi sungai Jordan ini kini masuk dalam provinsi Kerak, Yordania. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah mengungkapkan pertempuran ini sungguh sangat menakjubkan. Dua pasukan bertarung, saling bermusuhan dalam agama. Pihak pertama pasukan yang berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla dengan kekuatan 3.000 orang, dan pihak lainnya prajurit kafir yang berjumlah 200.000 orang yang terdiri dari 100.000 orang dari Romawi dan 100.000 orang dari Nasara Arab. Mereka saling bertarung dan menyerang. Meski demikian sengitnya, hanya 12 orang yang terbunuh dari pasukan kaum muslimin. Padahal jumlah korban tewas dari kaum musyrikin sangat banyak, tulis Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah berserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 249. Khalid bin Walid berkata, telah patah 9 pedang di tanganku, tidak tersisa kecuali pedang buatan Yaman. Hadis riwayat Imam Bukhari. Menurut sejarawan Imam Ibnul Ishaq, syuhada perang Mu'tah hanya berjumlah 8 sahabat saja, secara terperinci yaitu Ja'far bin Abi Thalib dan mantan budak Rasulullah SAW, Zaid bin Harithah Al-Kalbi, Mas'ud bin Al-Aswad bin Harisah bin Nadhalahal Adawi, Wahab bin Sa'ad bin Abi Sarha. Sementara dari kalangan kaum Ansor, Abdullah bin Rawahah, Abad bin Qaisar Khazarjayan, Al-Harits bin Nu'man bin Isaf bin Natlahan Najari, Suraqah bin Amr bin Atiyah bin Khansah Al-Mazini. Muhammad Hussein Haikal dalam bukunya berjudul Sejarah Hidup Muhammad mengatakan ahli-ahli sejarah masih berbeda pendapat mengenai penyebab terjadinya ekspedisi Mu'tah. Sebagian mengatakan bahwa dibunuhnya sahabat Nabi yang menyebabkan adanya perbuatan sebagai hukuman atas mereka yang telah berkhianat. Sedangkan pendapat lainnya bahwa ketika Nabi mengirim seorang utusan kepada gubernur Heraklius di Busra atau Bostra, utusan dibunuh oleh orang Badui dari Gasan atas nama Heraklius. Lalu Nabi Muhammad SAW mengirim pasukan untuk memberikan hukuman kepada penguasa itu dan siapa saja yang membantunya. Haikal mengisahkan, pada bulan Jumadil Awal tahun ke-8 Hijriah, pada tahun 629 Masehi, Nabi memanggil 3.000 orang pilihan dari sahabat-sahabatnya dengan menyerahkan pimpinannya kepada Zaid bin Harithah dengan mengatakan, kalau Zaid gugur, maka Ja'far bin Abi Thalib yang memegang pimpinan, dan kalau Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawahah yang memegang pimpinan. Ketika pasukan tentara ini berangkat, Khalid bin Walid secara sukarela juga ikut menggabungkan diri dengan keikhlasan dan kesanggupannya dalam perang, hendak memperlihatkan iktikad baiknya sebagai orang Islam. Masyarakat ramai mengucapkan selamat jalan kepada komandan-komandan beserta pasukannya itu, dan Nabi Muhammad juga turun mengantarkan mereka sampai keluar kota.
dengan memberikan pesan kepada mereka, jangan membunuh wanita, bayi, orang-orang buta, atau anak-anak, jangan menghancurkan rumah-rumah atau menebangi pohon-pohon. Nabi Muhammad SAW mendoakan, dan kaum muslimin juga turut mendoakan dengan berkata, Tuhan menyertai dan melindungi kamu sekalian, semoga kembali dengan selamat. Komandan pasukan itu semua merencanakan hendak menyergap balik Bizantium secara tiba-tiba, seperti yang biasa dilakukan dalam ekspedisi-ekspedisi yang sudah-sudah. Dengan demikian, kemenangan akan diperoleh lebih cepat dan kembali dengan membawa kemenangan. Mereka berangkat sampai di Ma'an, di bilangan Syam dengan tidak mereka ketahui apa yang akan mereka hadapi di sana. Akan tetapi berita keberangkatan mereka sudah lebih dulu sampai. Syurahbil, penguasa Heraklius di Syam, sudah mengumpulkan kelompok-kelompok kabilah yang ada di sekitarnya. Pasukan tentara yang terdiri dari orang-orang Yunani dan orang-orang Arab sebagai bantuan dari Heraklius didatangkan pula dengan beberapa keterangan menyebutkan bahwa Heraklius sendirilah yang tampil memimpin pasukannya itu, sampai bermarkas di Ma'ab di bilangan Balko, terdiri dari 100.000 orang Romawi, ditambah dengan 100.000 lagi dari Lam, Judham, Koin, Barok, dan Bali. Dikatakan juga bahwa Theodor, saudara Heraklius itulah yang memimpin pasukan, bukan Heraklius sendiri. Menurut Haikal, ketika pihak muslimin berada di Ma'an, adanya kelompok-kelompok itu, mereka mengetahui 2 malam mereka berada di tempat sambil melihat-lihat apa yang harus mereka lakukan, berhadapan dengan jumlah yang begitu besar. Salah seorang dari mereka ada yang berkata, kita menulis surat kepada Rasulullah SAW dengan memberitahukan jumlah pasukan musuh. Kita bisa diberi bala bantuan atau kita mendapat perintah lain dan kita maju terus. Saran ini hampir saja diterima oleh suara terbanyak, kalau tidak Abdullah bin Rawahah, yang dikenal kesatria dan juga penyair, berkata, saudara-saudara, apa yang tidak kita sukai, justru itu yang kita cari sekarang ini, yaitu mati syahid. Kita memerangi musuh-musuh itu bukan karena perlengkapan, bukan juga karena kekuatan, juga bukan karena jumlah orang yang besar, tetapi kita memerangi mereka hanyalah karena agama juga, yang dengan itu Allah telah memuliakan kita. Oleh karena itulah, marilah kita maju, kita akan memperoleh satu dari 2 pahala ini, menang atau mati syahid. Rasa bangga dari penyair pemberani ini segera pula menular kepada anggota-anggota tentara yang lain. Mereka berkata, Ibnu Rawahah memang benar. Mereka lalu maju terus. Ketika sampai di perbatasan Balko, di sebuah desa bernama Masyarif, mereka bertemu dengan pasukan Heraklius, yang terdiri dari orang-orang Romawi dan orang-orang Arab. Bila mana posisi musuh sudah dekat, pihak muslimin segera mengelak ke Mu'tah, yang dilihatnya sebagai kubu pertahanan akan lebih baik daripada Masyarif. Di Mu'tah inilah pertempuran sengit antara 200.000 tentara Heraklius dengan 3.000 tentara muslim mulai berkobar. Alangkah agungnya iman, alangkah kuatnya bendera Nabi dibawa oleh Zaid bin Harithah, dan dia terus maju ke tengah-tengah musuh. Ia yakin bahwa kematiannya itu tak akan dapat dielakkan, tetapi mati di sini berarti syahid di jalan Allah. Selain kemenangan, hanya ada satu pilihan, yaitu mati syahid. Dan disinilah Zaid bertempur mati-matian, sehingga akhirnya hancur luluh ia oleh tombak musuh. Saat itu juga bendera disambut oleh Ja'far bin Abi Thalib dari tangannya. Ketika itu usianya baru 33 tahun. Sebagai pemuda yang berwajah tampan dan pemberani, Ja'far terus bertempur dengan membawa bendera itu. Bila mana kudanya oleh musuh dikepung, diterobosnya kuda itu dan diletakkannya, dan dia sendiri terjun ke tengah-tengah musuh, menyerbu dengan mengayunkan pedangnya ke leher siapa saja yang kena. Bendera waktu itu dipegang di tangan kanan Ja'far. Ketika tangan ini terputus, dipegangnya dengan tangan kirinya, dan bila tangan kiri pun putus, dipeluknya bendera itu dengan kedua pangkal lengannya sampai ia syahid. Konon, yang menghantamnya orang dari Romawi dengan sekaligus hingga ia terbelah 2. Setelah Ja'far syahid, bendera diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Dia maju dengan kudanya membawa bendera itu. Sementara itu terpikir olehnya akan turun saja. Ia masih agak ragu-ragu. Kemudian katanya, "Oh diriku, bersumpah aku akan turun."
akan turun atau masih terpaksa juga jika orang sudah berpegang dan genderang sudah berkumandang. Kenapa kulihat kau masih membenci surga? Kemudian diambilnya pedangnya dan dia maju terus bertempur sampai akhirnya dia pun mati syahid. Mereka itulah Sa'id, Ja'far bin Ibnu Rawahah. Mereka bertiga telah mati syahid di jalan Allah dalam satu peristiwa. Tetapi setelah berita ini diketahui oleh Nabi, beliau sangat terharu, terutama terhadap Zaid dan Ja'far. Lalu katanya, mereka telah diangkat kepadaku di surga, seperti mimpi orang yang sedang tidur di atas ranjang emas. Lalu saya lihat ranjang Abdullah bin Rawahah agak miring daripada ranjang kedua temannya itu. Lalu ditanya, kenapa begitu? Dijawabnya, yang dua orang terus maju, tapi Abdullah agak ragu-ragu. Kemudian terus maju juga. Ibnu Rawahah syahid setelah sebentar-bentar ragu, lalu tampil lagi dengan keberanian yang luar biasa. Sekali ini bendera diambil oleh Thabit bin Arqam, Banu Ajlan, yang kemudian berkata, "Saudara-saudara kaum muslimin, mari kita mencalonkan salah seorang dari kita." Mereka segera menjawab, "Engkau sajalah." "Tidak, saya tidak akan mampu," jawabannya. Pilihan mereka jatuh kepada Khalid bin Walid. Diambilnya bendera itu oleh Khalid setelah dilihatnya barisan muslimin mulai centang perenang. Kekuatan moral mereka mulai kendor. Khalid sendiri, seorang jenderal yang cukup ulung, seorang penggerak militer yang tidak banyak bandingannya. Dengan demikian, ia mulai memberikan komando. Barisan muslimin dapat diaturnya kembali. Dalam menghadapi musuh itu, sengaja ia membuat insiden-insiden kecil yang diulur-ulur sampai petang hari. Malamnya, kedua pasukan itu tentu akan meletakkan senjata menunggu sampai pagi. Pada saat itulah Khalid mengambil kesempatan menyusun siasat perangnya. Anak buahnya dipencar-pencar demikian rupa dengan jumlah yang tidak kecil dalam suatu garis memanjang yang dikerahkan maju dari barisan belakang. Pagi-pagi, bila orang sudah bangun, dirasakannya ada kesibukan dan hiruk-pikuk demikian rupa yang cukup menimbulkan perasaan gentar di kalangan musuh dengan anggapan bahwa bala bantuan telah didatangkan dari pihak Nabi. Kalau jumlah 3.000 orang itu pada hari pertama telah membuat peranan begitu besar terhadap pasukan Romawi, dan tidak sedikit pula jumlah mereka yang sudah terbunuh, meskipun tak dapat mereka pastikan. Konon, apalagi yang akan dapat mereka lakukan dengan adanya bala bantuan yang baru didatangkan itu, dengan tiada orang yang mengetahui betapa besarnya. Oleh karena itu, pihak Romawi menjauhkan diri dari serangan Khalid dan senang sekali mereka kalau Khalid tidak sampai menyerang mereka. Tetapi sebenarnya Khalid lebih senang lagi. Ia menarik mundur pasukannya kembali ke Madinah setelah mengalami suatu pertempuran yang tidak membawa kemenangan buat pasukan muslimin, dan yang juga sama tidak membawa kemenangan buat lawan mereka itu. Hanya saja, taat kala Khalid dan pasukannya sudah hampir sampai di Madinah, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin yang lain menyambut mereka atas permintaan Nabi. Kemudian Abdullah bin Ja'far dibawa dan diangkatnya di depannya. Orang ramai datang menaburkan tanah kepada pasukan itu seraya berkata, "Hei orang-orang pelarian, kamu lari dari jalan Allah." Lalu Rasulullah SAW segera berkata, "Mereka bukan pelarian, tetapi mereka orang-orang yang akan tampil kembali, insya Allah." Sungguh pun sudah begitu rupa Nabi menghibur orang-orang yang baru kembali dari Mu'tah itu, namun kaum muslimin belum mau juga memaafkan mereka karena penarikan mundur dan mereka kembali itu. Sampai-sampai Salamah bin Hisham tidak mau ikut sholat bersama-sama dengan kaum muslimin yang lain. Mereka khawatir masih akan terdengar suara-suara bila melihatnya. "Hei orang-orang pelarian, kamu lari dari jalan Allah." Kalau tidak karena adanya tindakan-tindakan yang berarti dari mereka yang kembali ke Mu'tah itu, terutama tindakan Khalid sendiri, niscaya Mu'tah masih akan dianggap suatu cemar karena pelarian yang telah dicontengkan saudara-saudara seagama di kening mereka. Begitu pedih perasaan duka itu menusuk hati Nabi Muhammad setelah diketahuinya Zaid Ja'far telah syahid. Begitu sedih ia menanggung duka cita karena mereka itu. Setelah Ja'far syahid, Rasulullah mendatangi ke rumahnya. Beliau menjumpai istri Ja'far, Asma binti Umais.
yang pada waktu itu ia sudah membuat adonan roti. Anak-anaknya sudah dimandikan, sudah diminyaki dan dibersihkan. Bawa kemari anak-anak Ja'far itu, ujar Rasulullah kepada Asma. Setelah mereka dibawa, Rasulullah menciumi anak-anak itu dengan berlinang air mata. Rasulullah, kata Asma gelisah, demi ayah bundaku, kenapa menangis Rasulullah? Ada hal apa yang menimpa Ja'far dan kawan-kawannya barangkali? Tanyanya. Ya, jawab Rasulullah SAW. Hari ini mereka syahid. Berkata begitu, air mata Rasulullah sudah makin tak dapat ditahan, deras berderai. Asma juga langsung menangis keras-keras sehingga mengundang banyak perempuan mendatanginya. Begitu Rasulullah pulang, beliau berkata kepada keluarganya, keluarga Ja'far jangan dilupakan, buatkan makanan buat mereka sekarang dalam kesusahan. Taat kala dilihatnya Putri Zaid datang, dibelai-belainya bahunya sampai ia menangis. Ada sahabat-sahabat yang merasa terkejut melihat Rasul menangisi orang yang mati syahid itu. Ada yang meriwayatkan bahwa jenazah Ja'far dibawa ke Madinah dan dikebumikan di sana 3 hari. Kemudian setelah Khalid dan pasukannya sampai, sejak saat itu Rasulullah SAW menyuruh orang supaya jangan lagi menangis. Kedua tangan Ja'far yang putus oleh Tuhan telah diganti dengan sepasang sayap yang menerbangkannya ke surga. Beberapa pekan kemudian setelah Khalid bin Walid kembali, Nabi Muhammad bermaksud mengembalikan pula kewibawaan muslimin di bagian utara jazirah itu. Dalam hal ini ia menegaskan Amr bin As supaya mengerahkan orang-orang ke Arab Syam. Hanya saja setelah Amr sampai di sebuah pangkalan air di daerah kabilah Judam yang disebut Silsil, mulai ia merasa khawatir. Segera ia mengirim kurir kepada Nabi SAW meminta bantuan, dan Nabi pun segera mengirim Abu Ubaidah bin Jarrah dari kalangan muhajirin yang mula-mula, termasuk Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Sebagai orang yang masih baru dalam Islam, Rasulullah khawatir Amr akan berselisih dengan Abu Ubaidah. Rasulullah pun berpesan kepada Abu Ubaidah agar tidak berselisih. Apa yang diduga Rasulullah SAW benar adanya. Begitu Ubaidah dan pasukan muslim yang dipimpinnya dari Madinah datang, Amr langsung menegaskan bahwa dirinya yang memimpin. Engkau datang kemari sebagai pembantuku, pimpinan tentara di tanganku, kata Amr kepada Abu Ubaidah. Abu Ubaidah adalah orang yang sangat lemah lembut dan serba mudah dalam masalah-masalah duniawi. Rasulullah sudah berpesan, katanya kepada Amr, kita jangan berselisih. Kalau engkau tidak taat kepadaku, akulah yang taat kepadamu. Akhirnya Amr yang memimpin. Bahkan dalam sholat pun Amr yang menjadi imam. Amr memimpin pasukan muslim bergerak maju. Pihak Bizantium yang bermaksud hendak menggempurnya telah diobrak-abrik. Kewibawaan muslimin di wilayah itu pun telah dipulihkan. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.